Renungan Harian Katolik Sabtu 13 Januari 2024. Ikutlah aku. Ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Markus bab 2 ayat 14. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya kita cenderung akan menghindari orang-orang yang berkelakuan tidak baik. Apabila kita sedang berjalan di suatu tempat, lalu kita berjumpa dengan sekelompok orang berandalan mungkin, spontan kita akan menghindari mereka. Hal itu wajar, hanya saja kita sering berada dalam komunitas atau kelompok yang anggotanya tidak semuanya baik, atau sekurang-kurangnya tidak cocok dengan diri kita. Bukankah dalam kasus ini pun kita cenderung menghindari anggota yang tidak baik atau bermasalah itu? Dalam Injil hari ini, Yesus memanggil Lewi, anak Alfius, atau yang lebih dikenal Matius, untuk menjadi salah seorang muridnya. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius tentulah termasuk dalam daftar orang yang paling dibenci. Para pemungut cukai adalah musuh Yahudi karena mereka bertindak sebagai kolaborator pemerintahan Romawi. Bahkan mereka mencari keuntungan pribadi lewat pemerasan dengan memungut lebih dari apa yang diwajibkan secara hukum Romawi. Ini semua adalah alasan yang membuat mereka dimasukkan dalam daftar pendosa besar yang pantas untuk dibenci. Yesus memanggil Matius dengan berkata, "Ikutlah aku." Ini adalah kata-kata yang sama yang digunakan Yesus untuk memanggil semua pengikutnya seperti kita. Tidak ada dua murid dari latar belakang yang sama. Semua berasal dari latar belakang yang berbeda, dan semuanya memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda-beda pula. Yesus memanggil para pengikutnya dari antara pendosa. Bahkan pendosa-pendosa yang paling besar sekalipun. Panggilan adalah pilihan dan kehendak bebas Allah dalam kebijaksanaannya. Terhadap panggilannya, kita mengatakan ya, sambil bersyukur dan memohon rahmat agar kita sanggup melaksanakan amanah yang terkandung dalam panggilan itu. Dari panggilan Lewi ini, kita dapat belajar bahwa Yesus justru memanggil Lewi yang pendosa, karena Lewi ini adalah seorang pemungut cukai. Mengapa Yesus justru memanggil orang yang berdosa? Yesus sendiri yang memberikan jawabannya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus mewahyukan Allah yang penuh belas kasihan, yang hanya menghendaki pertobatan orang-orang berdosa. Bagi Tuhan selalu ada waktu dan tempat bagi siapapun orangnya kalau dianggap sangat berdosa untuk kembali ke jalan yang benar. Kembali kepada pertobatan. Dengan menerima panggilan dari Tuhan,
Lewi bertobat dan mau melanjutkan hidup baru bersama Yesus. Seluruh hidup Yesus hingga wafatnya di salib adalah cerminan belas kasih Allah sendiri yang terus membuka hati bagi pertobatan orang yang berdosa. Padahal, siapakah orang yang tidak punya dosa? Maka kita semua selalu sedang dipanggil Tuhan untuk kembali kepadanya alias bertobat. Dengan demikian, bebas pula untuk menentukan siapa yang akan dipanggilnya. Dipilihnya menjadi murid dan kepada siapa rahmatnya akan diberikan. Termasuk saat dia memanggil Lewi yang dianggap sebagai pendosa untuk mengikutinya. Dia memiliki kriteria dan prioritas sendiri dalam rencana serta karyanya. Pesan Yesus ini juga mengajak kita agar kita juga punya sikap pengampun kepada orang-orang lain yang kita anggap berdosa. Kita diajak untuk mengembangkan sikap mau bergaul, mau hidup di tengah orang yang berdosa, agar mereka dapat mengalami kasih Allah lewat hidup kita dan kembali kepada Allah. Kita diajak untuk tidak diskriminatif terhadap sesama kita, apapun keadaannya. Satu hal yang perlu menjadi poin perenungan kita adalah Yesus mencari orang yang berdosa dan mengubahnya menjadi muridnya. Yesus berpihak pada orang yang berdosa, orang yang dijauhkan dari masyarakat. Perjumpaan Yesus dengan orang berdosa adalah rahmat, pengampunan, rekonsiliasi manusia dengan Allah. Tuhan, buatlah kami menyadari bahwa panggilan-Mu adalah kasih dan kemurahan-Mu bagi hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai, membimbing, melindungi, dan memberkati kita semua. Amin.